Wow, muslim itu harus punya prinsip ya, jangan ikut-ikutan. Simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini dengan tema Muslim itu harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa kelak akan ada dari umatnya yang mengikuti segala tindak tanduk orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan jika mereka masuk ke lubang dap semacam biawak gurun pasir, maka orang yang tidak memiliki prinsip akan mengikuti mereka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk lubang dap jenis kadal, niscaya akan kalian ikuti. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudmu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Rasulullah, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas terdapat pelajaran pertama, seorang muslim itu harus punya prinsip, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaf. Dengan demikian, prinsip yang kuat, seorang muslim tidak mudah ikut-ikutan begitu saja kebiasaan kaum non-muslim. Kedua, beberapa gaya atau tren yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda. Bahkan mereka anggap itu hal yang biasa dan dianggap tidak melanggar syariat. Padahal hal tersebut dilarang dalam Islam, antara lain: pertama, bertato; kedua, tindik, tepong, piercing; ketiga, berpakaian ketat bagi wanita; keempat, ikut-ikutan yang tidak bermanfaat dan terlihat bodoh, konyol; lima, dan lain-lainnya. Ketiga, larangan ikut-ikutan bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat identitas kepribadian seorang muslim, dan membedakan umat Islam dan orang non-muslim. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud nomor 4031. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut tidak memiliki prinsip diibaratkan seperti pohon yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Terjemahan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 26. Larangan ikut-ikutan yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ingatlah bahwa mereka tidak akan rela sampai kita mengikuti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu,
tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah belajar kita kali ini yang dapat kita pahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.